Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah siap belajar? Siap. Silakan disiapkan bukunya, alat tulisnya. Iya, Bu. Sudah ya. Nah, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, ketua kelas bisa memimpin untuk doa terlebih dahulu. Silakan. Di tempat duduk, siap, gerak. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa, selesai. Hari ini yang nggak masuk siapa? Kayus kenapa? Ada kegiatan apa? Kita lanjutkan pembelajaran hari ini ya. Apa yang ada di depan kalian? Sebelumnya silakan bergabung dulu. Di pojok kanan ada kode. Berapa itu coba? Iya, silakan bergabung. Diketik dulu kelas poin. Gunakan Chrome. Sudah? Tuliskan 2 nama provinsi dari nomor 1 hingga nomor 9. Cukup ya? Kita close. Kita pilih jawaban dari kalian. Isti, 1 Aceh, 1 Bali. Kira-kira jaraknya berapa ya antara Banda Aceh hingga ke Bali, ke Denpasar? Terima kasih Isti, silakan duduk kembali. Aplaus untuk Isti. Hari ini kita materinya tentang jarak. Pada suatu peta di Indonesia seperti ini, titik dia menunjukkan suatu kota. Sama seperti ini titik, dia juga menunjukkan suatu kota. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang jarak titik ke titik. Sebagaimana kita mempelajari jarak kota ke kota dalam peta Indonesia. Paham ya? Berjati diri dan maju dalam prestasi ini adalah semoga kita berjati diri, kita punya kepribadian yang baik dan tetap maju dalam prestasi kita. Oke, hari ini seperti yang Ibu sampaikan, hari ini kita belajar dari jarak titik ke titik. Nah, buat apa sih belajar jarak dari titik ke titik? Salah satunya seperti tadi saat kita menentukan jarak 2 kota dengan skala yang diberikan oleh peta Indonesia. Nah, ada juga yang seperti ini. Kalau yang tadi kita menghitung jarak 2 kota, maka di sini dia membawa jarak di dalam suatu ruangan ke dalam suatu balok. Oke, kita lanjutkan. Dalam hal ini ada beberapa tujuan serta KD yang harus kalian capai. Yang pertama, mendeskripsikan jarak dalam ruang. Di sini ada titik ke titik atau antar titik. Yang kedua, titik ke garis. Yang ketiga, titik ke bidang. Yang kedua, menentukan jarak dalam ruang. Nah, jaraknya juga sama antar titik, titik ke garis dan titik ke bidang. Tetapi tujuan untuk hari ini ada 4. Yang pertama, mendeskripsikan dan menganalisis jarak antar titik dalam ruang. Yang kedua, membandingkan jarak antar titik dalam ruang. Yang ketiga, menentukan jarak antar titik dalam ruang. Yang keempat, mensketsa masalah yang berkaitan dengan jarak antar titik dan mengintegrasikannya atau mengaitkan konsep untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sebelum kita lanjut, kita mengingat dulu materi yang kemarin ya. Kedudukan titik, garis dan bidang dalam dimensi 3 serta teorema Pythagoras. Silakan join
di kuisis. Sudah siap? 5, 4, 3, 2, 1, go! Cukup ya? Alhamdulillah, berarti semua jawaban rata-rata dari kalian sudah terlewati semua untuk materi prasyaratnya. Kita lanjut ke materinya ya. Alhamdulillah, aplaus untuk kita semua. Hari ini nanti akan ada penilaian seperti biasa. Yang pertama adalah sikap keaktifan kalian, nanti melalui observasi serta angket. Nanti angket akan Bu Awan kirimkan linknya. Kemudian pengetahuan, nanti biasa tanya jawab dan kuis. Kemudian keterampilan nanti LKPD secara berkelompok dan presentasi juga secara kelompok. Untuk hari ini aktivitasnya nanti akan Bu Awan sajikan permasalahan, silakan diorientasi. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan jika kurang paham tentang permasalahannya. Yang kedua, nanti kalian diskusi dengan anggota kelompok kalian. Nanti kita bagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian kalian nanti setelah diskusi, kalian presentasi hasil diskusi. Kemudian kita evaluasi. Evaluasi di sini kita diskusi antar kelompok. Kita mengevaluasi hasil yang sudah kita presentasikan dengan jawaban teman-teman ya. Nah, ini masalah pertama. Bangun berikut merepresentasikan kota-kota yang terhubung dengan jalur pesawat titik, merepresentasikan sebagai kota. Kemudian ruas garis merepresentasikan jalur pesawat terbang yang menghubungkan antar dua kota. Sedangkan angka di samping ruas garis adalah jarak antar dua kota. Misalkan Faisal berencana menuju kota C, berangkat dari kota A. Masalah selanjutnya yaitu tentang kubus. Dari kubus nanti kita akan ke rumah. Ada tidak yang ingin kalian tanyakan untuk permasalahan ini? Enggak ada? Belum ada? Yakin ya? Yakin. Oke. Mari kita diskusikan masalah tadi. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Bu Awan sudah membagikan LKPD-nya. Yang tidak bisa, silakan bertanya yang bisa. Yang bisa, tolong temannya diajari ya. Bertahap ya mengerjakannya. Usahakan dari masalah 1. Dalam apa? Boleh? Silakan gunakan HP kalian sebagai sumber belajar. Iya. Ya udah, makasih Bu. Makasih Bu. Sama-sama. Ketua kelompoknya silakan maju. Bu Awan punya kartu soal. Masing-masing dari kelompok harus milih satu soalnya. Yuk. Silakan dikerjakan di kertas putih tadi ya. Ayo tunjukkan pesona kelompokmu. Siapa yang mau bahas masalah 1? Ya silakan. Ya.
hasil terlihat bahwa Ayo, yang lainnya diperhatikan. yang bisa terjadi dalam kemungkinan untuk menyebut dari kota A ke kota C. Rute yang pertama yaitu dari kota A ke kota C. Itu panjang lintasannya yaitu 1.373 km. Untuk yang kedua yaitu panjang lintasan A ke B ke C yaitu diperoleh dari 1.121 sampai 2.780 km. Yang didapatkan hasil 1.901. Kedua, rute manakah yang terpendek? Dari keempat data tersebut, dari kemungkinan rute ini, rute yang paling pendek adalah rute AC. Jadi rute terpendek dari kota A ke C adalah jarak dari kota A ke kota C. Jadi jika kota A dianggap titik A, kota C dianggap titik C, maka jarak dari kota A ke kota C adalah jarak dari titik A ke titik C. Selanjutnya, rute dari kota A ke kota C ditentukan oleh ruas garis AC. Ruas garis AC merupakan rute terpendek yang menghubungkan kota A ke kota C. Dengan demikian, jarak dari A ke titik C adalah 173 km yang diwakili oleh panjang ruas garis AC. Jadi, jarak titik A ke titik C adalah panjang ruas garis AC yang menghubungkan titik A ke titik C. Kemudian kesimpulannya, jadi apa yang dimaksud dengan jarak titik ke titik yaitu jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan, silakan kalau ada yang ditanyakan. Dari kelompok saja. Iya, Bu. Ya, silakan. Iya, dari kelompok saya itu jarak titik ke titik itu panjang antara titik satu ke titik yang lain. Apakah jarak titik ke titik itu pasti di titik yang tertentu? Gini, jadi kita konteksnya kan dalam A ke C. Jadi kita akan ambil yang terpendek untuk kita menuju ke situ. Ada yang jawaban lain? Saya Yuk, silakan. kita satu rumah dari kelompok 1. Yang terpendek itu adalah jarak langsung ke titik A ke titik C. Jadi A ke C itu adalah jarak yang paling dekat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sekian cerita dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, selanjutnya masalah 2. Siapa? Ya, silakan. Yuk, silakan. Untuk hari ini nanti kita penugasan ya. Nanti bawa berikan tugas terkait dengan materi ini. Jadi apa yang sudah dipelajari hari ini? Bisa perwakilan satu orang, silakan. Apa yang sudah dipelajari hari ini? Yuk, silakan satu orang saja. Hari ini kita mempelajari jarak dari titik ini adalah jarak terpendek yang menghubungkan satu titik ke titik yang lain. Oke, setuju semua? Setuju. Silakan duduk kembali. Aplaus untuk Charity. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ada yang masih bingung nggak tentang jarak titik-titik tadi? Alhamdulillah. Nah, untuk besok pertemuan yang akan mendatang nanti kita belajar titik ke dari. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat.